Bucin Kaiso Dinimida. Yorobun Annyeong. Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Bucin mau ngebahas tentang sesuatu yang menarik di Knowing Brother episodenya EXO. Nah, jadi di sini Bucin mau mereview tentang beberapa momen menarik soal Kaiso tentunya di acara Knowing Brother. Seperti halnya pernah Kai selalu membuat para Kaisostan baper ketika dia selalu memilih Dio. Misalnya nih, ketika para MC Knowing Brother bertanya siapa member yang akan dijadikan subunit jika SM memberikan kesempatan untuk memiliki subunit. Dan ketika MC Knowing Brother bertanya siapa member yang ibunya sukai selain dirinya sendiri. Tentunya dia mengatakan Dio. 카이는 없어? 카이는? 나는 디오. 디오. 카이 어머니는 아들 말고 엑소 멤버 중에서 가장 최애픽 있으셔 어머니? 우리 엄마? 디오. 드라마 때 Padahal dia sedang menunaikan wajib militernya. Wow. Gak aneh sih kalau normalnya orang mendengar ini. Buktinya ibunya Chanyeol pun mengidolakan Dio dan dia pun ingin menjadikan Dio sebagai teman subunitnya sebelum SC keluar. Nah, tapi bagi kita Kaisostan pastinya selalu membanggakan dan ada kebaperan tersendiri pastinya. Seakan-akan Kaisostan itu dikasih kode-kode konkret tentang slogan abadi kita bersama, yaitu Kaiso is real. Banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian menarik dari episode Knowing Brother di episode EXO ini. Cuman Bucin di sini mau memperdetail saja tentang sesuatu hal yang sangat menarik perihal Kaiso. Oke, jadi kita mulai saja dari momen dimana giliran Sehun memberikan kuis di depan podium. Jadi, Janghoon sebagai MC bertanya pada Sehun jika Sehun memilih, dia akan memilih persahabatan atau cinta. Dan Sehun menjawab persahabatan. Semua orang pun terkagum dong secara Sehun tipe yang setia kawan. Wow. Dan kebetulan di posisi yang bersebelahan dengan Janghoon, dia juga bertanya pada Dio apa yang akan dia pilih. Apa Dio akan memilih cinta dulu atau persahabatan dulu? Dan Dio pun menjawab kalau dia memilih cinta. 세훈이 사랑이 먼저야, 우정이 먼저야? 나는 우정. 의리가 있네. 그게 아닌 반응이 나올 수도 있는 사람이 제 옆에 한 분이 계십니다. 사랑이야, 우정이야? 사랑, 맞아. Lalu Kai menimpali. Tidakkah itu tergantung situasi? Aku akan memilih persahabatan saat aku harus, atau aku mencintai jika harus melakukannya. 이렇게 바로 나오잖아. 상황에 따라 다르지 않을까? 자기가 처한 상황에 따라. 그렇지. 우정을 택해야 될 때는 택하고 사랑을 택해야 될 때 택하고. Pendapat Kai ini pun seolah-olah di satu sisi dia membenarkan Sehun dan di sisi lainnya dia tidak ingin tidur di luar jika tidak membela Kyungso. Oke, bukan gitu. Maafkan saya. Jadi, Bucin itu berpikir kenapa Kai kok bisa sih berargumen seperti itu? Biasanya kan sebelum syuting pasti ada briefing dan naskah untuk masing-masing member untuk berargumen, atau hanya cuman member menimpali iya atau tidak. Dan ada juga Bucin membaca sebuah artikel di mana Master Nim itu tuh kayak berpendapat jika mungkin sebelumnya tim produksi melalui koordinasi lupa menyampaikan jika bakal ada sesi tanya jawab soal pendapat member perihal persahabatan atau percintaan yang harusnya dijawab persahabatan saja. Namun, Dio mengabaikannya atau mungkin beberapa member tidak mendengar jelas tentang arahan itu, yang pada akhirnya Kai pun berargumen demikian. Lalu, ada perkataan spontanitas dari Suho yang mungkin ada di pihak pendengar arahan yang baik atau memang dia ingin mengakhiri sesi ini, tapi dia malah
malah bilang seperti ini sama Kai. Kamu adalah tipe kelelawar. 약간 박쥐 같은 스타일. 나? 박쥐? 박쥐까지 나온 거야 지금? 어떻게 된 거야? 야 너희 어떻게 이거밖에 안 돼? 야 우리 나 방금 우정 택했는데? 장난. 장난이지? 키링. Kai pun malah menimpali dan terkesan tidak terima. Lalu dia melemparkan pertanyaan pada Suho tentang apa yang dia pilih, persahabatan atau percintaan. Lalu Suho ngeles kayak bajai, tidak mau menjawab, malah dia bilang, Itu pertanyaan untuk Dio. namun Hodong sebagai MC setuju jika Suho menjawab. Akhirnya Suho pun menjawab persahabatan. Suho tidak pandai berbohong, bukan? Lihat saja ketika dia menjawab pertanyaannya, matanya melihat ke atas dan berkedip tanda dia tidak berbicara jujur. Dan itu pun diiyakan Baekhyun dan Seomin yang menyadari jawaban Suho adalah bohong. 장난 안 받아줘? 어떻게 그래 답답하지 않구나. 수원이래요. 수원은 뭘 야, 또 물어들이 지금 봐봐. 뭘 택할 거야? 디오 뭐라고 했었어? 대답하라고. 뭘 택할 거야? 나는 우정이지 우정. 진짜 뻥이다. 진짜. 아이 없다. Maafkan saya. Berarti Kai benar-benar membela embebnya dong, atau emang ingin nilai plus dari Dio? Ya mungkin seperti itu, biar ntar malam dapat servis memuaskan. Oke, sebelum lanjut, Bucin mau bacain teori dari salah seorang master nim yang meyakini jika joknya Suho adalah sebuah teori. Jadi gini, tadi kan kita dengar jika Suho bilang pada Kai kalau Kai itu adalah tipe kelelawar. Dan menurut Master Nim ini nih, itu tuh bukan merajuk pada binatang, melainkan tongkat baseball. Tongkat baseball dapat memerintah kedua belah pihak. Itu tuh tergantung pada posisi kamu dan aku. Mungkin itulah yang dipikirkan Suho. Di sini Suho berusaha memperbaiki situasi sehingga kita dapat fokus pada apa yang dikatakan Kai tentang cinta dan persahabatan. Ya menurut Bucin juga tadi kayaknya Suho pengen mengakhiri perdebatan ini biar tidak ada sesuatu hal yang terekspos gitu. Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin memang kayak Suho takut malah Kaiso-nya terekspos, soalnya kan di sini Dio sangat jujur dengan jawabannya tentang cinta dan Kai menimpalinya seperti meyakinkan Kaiso bakalan terekspos atau Kaiso memang benar-benar ada gitu. Karena peran Suho kan sangat penting di sini untuk melindungi member-membernya EXO. Bukan begitu ya Rabun? Oke, next. Masih di Knowing Brother, ini tuh di eranya Love Shot. Is the love shot. Nah. Tadi itu di eranya Kokobab dan sekarang eranya Love Shot. Nah, di sini juga ada sesuatu momen yang menarik menurut Bucin. Dan pastinya tentang Kaiso. Aduh, seneng banget kan kalau Kaiso stan itu denger-denger tentang momen-momen Kaiso di suatu acara atau show gitu kan, bukan begitu? Nah, kali ini giliran dari situasinya Chen yang memberi kuis di depan podium. Dia bertanya tentang hal yang membuat dia terkejut pada salah satu anggota member EXO. 내가 최근에 정말 깜짝 놀란 적이 있는데 왜 놀랐을까? 디오의 이 모습을 보고 내가 굉장히 놀랐어. Nah, di sini kita langsung saja sebut kalau tepatnya dia itu sedang membahas tentang Dio yang membuatnya kagum pada dramanya 100 Days Husband. Kalian pasti tahu. Ketika apanya yo? Yap, betul. Ketika kiss. Oke, kalian pasti yang sudah tahu tuh bisa merasakannya betapa bapernya, tapi jangan skip dulu ya, siapa tahu Bucin ada salah-salah apa gitu yang perlu kalian ralat. Nah, jadi ini adalah reaksi Dio saat Chen bilang di kuisnya dia kagum pada aktingnya Dio di drama. Dio seolah-olah
bergumam dalam hati kayak, Anjing sial, Chongdae awas lo ya. nah, karena sudah terlanjur topik mengarah ke Dio dan semua member yakin tujuannya pada kiss, jadi kisahin itu, Baekhyun dan Xiumin langsung bisa menebak. Oh, 드라마. 작품 안에서 난 이 모습을 보고 놀랬어. 아, 드라마 드라마 작품에서 Dan yang jadi salpok adalah bagaimana reaksinya si Kai saat itu. Lihatlah betapa ingin dia tenggelam dalam mejanya. Kalau bucin ada di sana tuh kayaknya bakalan punya angle cam yang bagus kayaknya. Betul nggak? Terlihat sekali bukan, lihat body language-nya yang gugup, canggung, dan shy cat garong gitu saat semua sedang yo dengan siapa namanya? Nam Ji Hyun ya kalau nggak salah. Kalau bucin bisa dengar kata hati Kai, mungkin dia akan terdengar sebuah jeritan kayak, Tolong cepat sudahi ini, aku sangat tidak nyaman. ya meski terlihat dia senyum-senyum palsu gitu, kayak senyum terpaksa, tapi mau nggak mau harus dihadapi lah ya, pasti kayak gitu. Terus ada yang menarik saat Hicho berusaha menjawab kuis Chen. Bucin tuh salpok sama Baekhyun yang sepertinya tahu maksud dan tujuan Chen ke arah mana. Ini tuh entah gimmick atau menutupi something, atau Chen bener-bener nggak tahu apa-apa tentang secret love-nya Kaiso. Di bagiannya Chen, dia berkata, Saya tidak pernah melihat seseorang yang saya kenal mencium orang lain. Terus Yemen menjawab, tentu saja kamu belum. Kemudian Kai pun nimpali, tentu, katanya gitu. ya menurut kalian bagaimana coba? Apakah maksudnya Chen adalah dia tahu secretnya Kaiso, lalu dia bilang belum pernah lihat member ciuman itu, maksudnya mungkin ciuman member dengan lawan jenis. Atau memang menutupi something yang jelas-jelas sudah banyak terbukti jika Kaiso itu real dan Kaistal, Kaijen, Kai apapun, Kaimin adalah settingan. Emang apa sih nggak boleh? Nah, yang jadi lebih menarik lagi di episode ini adalah jreng, di mana Dio ditanya siapa sih yang mengajarin dia cara ciuman yang baik dan benar. Sedangkan kita semua tahu kan selama berada di sebuah agensi, napas aja diatur apalagi pacaran kan. Terus, pada seperdetik sebelum dia menjawab, Dio melirik, kalau dari angle-nya sih kayaknya dia melirik Kai, entah kebetulan atau memang dia memberi kode tersembunyi sebelum dia menjawab pertanyaan tersebut. Tapi menurut bucin sih dia kebetulan sengaja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan finally Dio pun menjawab dengan joke yang dianggap semuanya adalah itu jawaban serius. 선생님이 있어 그것도 지도하시는 선생님이 있으신 거 아니면 알아서 맡기는 거야? 저 벽에 대고 연습 많이 했어요. 벽에다가? 오. 농담이야. 근데 진짜 로맨틱 아니 농담했어. 네가 농담하니까 다 믿잖아, 정원이. Apa kalian punya teori yang lain atau kalian setuju dengan apa yang Bucin sampaikan? Kalau ada koreksian silahkan komen saja karena berbagi itu indah ya Rabun. Segitu saja teori Kaiso episode Knowing Brother. Kalau memang masih ada yang tertinggal, nanti kita sharing-sharing, kita chat-chat gitu dan bikin maybe ada part 2. Thank you, annyeong, bye-bye. 배우는 수밖에 없어. 그렇지.